Cinta? Hai. Langsung dari sekolah? Iya. Nggak bawa tas? Maaf mbak, toiletnya rusak ya? Iya, sebelahnya aja. Makasih. Iya. Ya ampun. Aduh, sebentar. Cinta, kok bisa ketemu di sini sih kita? Iya ya. Mau berobat atau mau besuk? Oh, mau ngambil tas. Oh, ini tas kamu. Iya. Tadinya udah mau saya bawa ke resepsionis. Memang tadi dari dalam? Iya. Iya, Rangga ada di lobi loh. Kamu mau ketemu sama dia? Oh, nggak usah. Tadi udah ketemu kok. Udah ketemu. Maksudnya udah lihat. Berarti kamu kenal dong Rangga itu yang mana? Waktu itu kamu bilang lupa-lupa ingat. Iya, emang lupa-lupa inget sih. Cuman ternyata pas udah lihat langsung inget. Jangan-jangan udah ngobrol lagi. Oh, belum. Tapi tadi Rangga bilang katanya barusan ngobrol sama kamu. Enggak, cuma bercanda kok. Tapi kamu kok sampai segitu banget sih? Atau udah ketemu sama dia? Rangga? Loh, saya kirain kamu udah masuk ke dalam. Benar, teman kamu janji mau kesini. Iya. Udah datang? Emang kenapa? Ditanya, kok balik nanya. Aku ke dalam dulu ya. Ya. Kamu di mana? Ntar kita ketemuan di mana? Loh, kamu sendiri di mana? Tas kamu udah ketemu belum? Udah ketemu. Kamu masih di lobi? Masih? Sama siapa? Sendirian nungguin kamu. Gimana ceritanya kemarin handphone bisa dipegang sama orang lain? Handphone? Nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Serius, saya bener-bener nggak tahu. Kemarin saya nelfon kamu ke handphone. Yang angkat cewek. Dia bilang kamu lagi di kamar mandi. Semalam saya ada di sini. Saya lagi jenguk Lili. Tapi Emang itu sebagian kewajiban dari reporter? saya tahu kamu ngomong apa. Enggak, kamu nggak tahu. Ada apa sih, Bu? Udah dong, kalau nggak nyambung-nyambung, tunggu di luar sana. Lihat tuh, bikin ngantri. Pakai marah, dasar cabo. Apa? Ngajakin berantem? Orang baru belagu. Bilangin namanya lo. Kalau pulang kerja aja malam-malam.
Udah nadanya menor. Coba kalau diantar sama preman pasar. Apa tahu rasa lo? Kalau kamu tahu, nggak mungkin kamu malam-malam pergi jenguk atau nggak tahu ngapain. Berdua sama cewek nggak tahu siapa, ninggalin handphone sembarangan, ngebiarin tuh cewek ngangkat handphone kamu, sementara kamu di kamar mandi dan nggak tahu tuh cewek ada di mana. Apalagi? Saya nggak lagi bercanda nggak? Saya tahu kamu nggak benar-benar percaya kan saya jenguk Lili. Enggak. Kamu udah lihat sendiri kan kemarin? Apa saya harus ngebuktiin kalau anak kecil yang kamu lihat kemarin sakit itu benar-benar adiknya Putri? Nggak usah. Nggak usah, tapi kok nggak percaya? Gimana? Saya percaya itu adiknya Putri, tapi saya nggak percaya kamu benar-benar datang buat jenguk dia. Maksudnya? Kebeneran aja adiknya sakit. Kamu ini ngomong apa sih, Tak? Jenguk cuma kamu jadiin alasan kan? Tak, Denger dulu deh. Misalnya aja Lili yang lagi sakit sekarang, dia itu tinggal sama neneknya yang umur 70 tahun. Bukan sama kakaknya yang cantik dan menawan itu. Kira-kira kamu bakal tetap rajin jenguk dia nggak ya? kebetulan majalah tempat saya bekerja tidak menugaskan saya untuk mewawancarai nenek-nenek umur 70 tahun. Jadi, ya seperti inilah jadinya. Itu bukan jawaban. Kamu emang gak perlu jawaban kan? Apapun jawaban saya, kamu lebih percaya sama jawaban kamu sendiri kan? Sorry. Saya harus jenguk Lili. Mau ikut? Enggak. Tapi satu hal yang saya minta dari kamu. Jangan punya pikiran kalau saya punya perasaan khusus untuk Putri. Tapi gimana dengan perasaan Putri terhadap kamu? Yang tahu itu ya Putri. Jadi kamu tanya aja sendiri sama dia. Ya dia nggak mungkin bakal jujur kalau saya nanya. Jadi kamu jangan berharap kamu bisa tahu sikap Putri yang sebenarnya gimana. Alia, kenapa kamu? Mah, baju ini, baju itu semua pokoknya harus dijual. Loh, kamu tuh kenapa sih? Alah, Mah, tinggal di rumah jelek kayak gini, udah nggak pantas punya baju bagus kayak beginian, Mah. sayang, kamu kenapa sih? Hah? Ya, Maya, nih baju ini, Mama nggak beli sendiri ya nggak sih? Ini baju dari pacar Mama kan? Alia, kenapa sih kamu bawa lagi masalah ini? Kan udah selesai, sayang. Kenapa kamu ungkit-ungkit lagi? Mama apaan sih, Ma? Mama kalau saya sama Alia, Mama kasih sini. Mama apaan sih? Ma, lepas. Alia, coba dengerin Mama. Alia, sayang. Alia, maafin Mama deh, Al. Makanya kau foto kaya dan tinggal di kampung. Yang bersemen sono, jangan kemana-mana dulu. Kilaf, Al. Al.
Putri nggak ada di dalam? Nggak ada, lagi ke tempat dokter. Oh, tapi nanti balik lagi kan? Iya, kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tak? Ya? Ada masalah. Masalah apa? Gue melihat sikap Putri yang paling jujur di hadapan Rangga. Kita harus ketemu di luar kamar. Saya nggak mau Lili ikut mendengar. Mau ketemu di mana? Ada masalah apa sih? Sebetulnya nggak ada masalah yang terlalu serius hubungan penyakit Lili. Jadi? Ini soal diri saya sendiri. Kamu kenapa? Saya sebetulnya gak sekuat yang kamu bayangkan selama ini. Ada masa-masa di mana saya menjadi sangat lemah. Rasa gak berdaya menghadapi beban hidup yang nyata-nyata ada di depan mata. Kadang-kadang sampai nyaris putus asa. Saya sendiri juga gak mau perasaan kalut seperti ini jadi berlarut-larut. Tapi saya memang gak mungkin sendirian buat menghadapi masalah ini. Seandainya saya bisa membantu, Bisa. Kamu pasti bisa membantu. tapi saya bukan psikolog. Saya nggak bisa memberikan kamu saran. Saat ini saya sedang tidak membutuhkan nasihat. Lalu? Saya cuma ingin pelukan kamu. Hai, Ma. Mampir kemana? Kok baru pulang sih? Ada yang sakit, jadi tadi jenguk ke rumah sakit dulu. Sama-sama dengan Alia? Enggak. Emangnya kenapa, Ma? Tadi dia telepon. Yaudah nanti biar Cinta telepon balik. Cinta, ibunya Alia mau bicara. Iya, Ma. Cinta ya? Iya, Tante. Cinta, tadi kamu pulang sama-sama Alia nggak ya? Enggak, Tante. Oh, ya udah. Makasih Cinta ya. Emang kenapa, Tante? Enggak, biasanya jam segini kalau dia belum pulang tuh dia pasti akan kasih kabar ke tante gitu loh. Tapi kok udah jam segini belum ada kabar dan handphonenya juga nggak aktif. Cinta minta maaf, Tante. Cinta juga nggak tahu. Gini aja deh. Nanti biar Cinta tanya ke teman-teman yang lain kali aja dia yang tahu, Tante. Ya, oke deh. Tolong kalau ada kabar kasih tahu tante ya Cinta. Iya, Tante. Oke, makasih banget ya. Oh ya, Tante. Malam, Tante. Tak, gue lagi ada masalah, Al. Lo gak usah ikutan, lo sendiri juga punya masalah kan? Ya ampun, Tak. Jangan kayak begitu dong. Please, jangan bikin gue makin ngerasa salah dong, Tak.
Terserah deh kalau ngerasa bersalah, yang penting gue gak nyalah-nyalahin lo. Gitu, malah kelihatan lebih cantik dan Mame tambah suka Mbak. sama kamu. Mbak, ada telepon Mbak dari Mbak Cinta. Cinta? Bilangnya dia lagi beol. Baik Mbak. Beok sih. Itu cinta loh. Ya lo ya dengan nama Cinta aja langsung deh pasang kuping. Enggak, bukannya gitu. Lagian, kenapa sih kamu nggak mau terima telepon dari Cinta? Ya lagi males aja. Males. Nah, tahu gitu kan biar Mamet aja ngangkat teleponnya. Iya maunya ya. Aduh, kamu tuh kasar banget sih sama pacar sendiri. Oh. Udah, Mamet gamut ngerjain PR. Ya jangan gitu dong, nomor 11 dulu. Nggak mau. Nomor 11 ini satu aja dong, belum nih, please. Mau dibantuin lagi? Iyalah. Ya udah, kalau gitu jimat dulu dong. Sarita, kenapa? Ra, lama banget sih diangkatnya, lagi di mana sih lo? Ada deh. Kok kayak suara-suara diskotik gitu sih, Ra? Tahu aja. Gila lo ya, besok mau bolos sekolah lo. Ih, udah deh, nggak usah kayak mama deh. Sekarang mau ngapain nelfon gue? Lo gak pergi sama Alia, Ra? Ngajak Alia sama aja ngajakin gue ke perpustakaan, tak. Lo tau gak Alia kemana? Ya nggak tahu lah. Alia tuh lagi gak tahu di mana, Ra. Nyokapnya sekarang lagi pusing nyariin dia. Ya lu juga sih. Anak lagi sensi kayak gitu lo marah depan orang banyak. Nanti kalau udah coba bunuh diri kayak dulu lagi, awas ya lo, tak. Lo ikut tanggung jawab. Kenapa kamu menghilang begitu saja setelah kita ketemu di rumah sakit? Halo, Tak. Sorry ya, malam-malam nelfon. Udah tidur? Belum? Saya lagi di rumah sakit, susah tidur. Oh. Lili gimana? Udah agak baikan sih. Syukurlah. Besok kamu bisa kesini nggak? Kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Bisa. Saya perlu ketemu kamu. Ada yang perlu kita bicarain. Saya sebenarnya nggak mau ngomongin tentang hal ini, tapi saya juga nggak bisa diem gitu aja. Soal telepon dari Cinta. Waktu itu Cinta telepon saya, tapi yang angkat cewek. Kejadiannya waktu saya lagi jenguk Lili. Persisnya waktu saya di kamar mandi. Waktu itu saya dengar kamu lagi nerima telepon. Waktu saya keluar dari kamar mandi, kamu bilang enggak? Yang menelpon waktu itu memang Cinta. Terus kenapa harus bohong? Saya nggak bermaksud membohongi kamu, Rangga. Waktu itu saya hanya ingin menjaga perasaan kamu. Jaga perasaan saya? Iya. Sebab kalau saya berterus terang bahwa telepon itu dari Cinta, pasti kamu akan bingung. Mungkin merasa bersalah. Kenapa saya harus merasa bersalah? Kamu nggak membayangkan gimana perasaan Cinta waktu menelpon. Berharap mendengar suara kamu. Tahu-tahu malah mendengar suara saya. Bukan cuma ngebayangin, tapi benar-benar kejadian. Dan sekarang dia curiga dan berpikiran macam-macam. Justru itu, saya nggak ingin malam itu kamu gelisah oleh karena sikap Cinta yang seperti itu. Emang kenapa kalau saya gelisah? Kamu nggak rugi apa-apa kan? Maafin saya nggak. Kalau memang kamu menganggap saya bersalah, padahal niat saya sebenarnya baik. Saya juga minta maaf. Saya udah ngurangin waktu kamu buat nemenin Lili.
Kamu mau masuk ke dalam? Saya titip salam aja buat Lili. Rangga, kamu marah ya? Yang pasti saya kecewa. Tapi ini nggak sampai merusak hubungan kita kan? Mudah-mudahan. Tolong sampaikan maaf saya buat Cinta.